Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Harniati. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Piloting 3 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa E4E 12415321 LPTK Universitas Mataram. Saat ini saya mengajar kelas 4 di SD Negeri 2 Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Piloting 3 tahun 2024. Berdiri, beri salam. Ya, selamat pagi anak-anak. Oke. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah ada yang sakit? Tidak. Oke, boleh duduk dulu. Coba sekarang tengok kiri kanan kalian, apakah ada teman kalian yang tidak sekolah? Siapa? Rizky? Vicky. Oh ya, Vicky tadi sudah chat di grup, dianya lagi sakit. Ingat ya anak-anak, tetap mendoakan teman kalian supaya dia besok bisa sekolah dan cepat sembuh. Oke. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, silakan Novita, pimpin doanya. Maju ke depan. Berdiri. Teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk Novita. Terima kasih Novita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar semangat patriotisme kita tetap terjaga. Tetap berdiri ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tetap berdiri ya. Sekarang Ibu pimpin. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. sekali lagi, biar kalian tambah semangat, marilah kita tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya sama anak-anak. Apakah anak-anak pernah memindahkan suatu benda? Pernah? Benda apa yang pernah dipindahkan? Kursi, Meja. meja. Ada yang lain? Silakan. Apa yang pernah? Apa? Piring. Piring, oke. Tas, oke. Sendok, oke. Nah, setelah itu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini
Yang pertama, mengidentifikasi ragam apa yang terlibat dalam aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia terus mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran hari ini, marilah kita belajar tentang gaya otot dan gaya gesek. Oke, perhatikan ke depan ke layarnya. Ibu akan menampilkan video. Kalian simak dengan baik. Setelah menonton video nanti akan ada pertanyaan yang ibu berikan kepada kalian. Duduk dengan rapi ya. Oke, perhatikan videonya. Pagi itu berdiri untuk memperbaiki dengan membayar sepeda. Dia lalu naik ke atas sepeda dan berdua tangan yang bergerak. Sepeda ini harus digerak. Bagaimana caranya agar sepeda Budi bisa bergerak? Ya benar, Budi harus mulai lakukan. Saat pemain berhasil melempar bola ke dalam ring, kemanakah bola akan bergerak? A. Jatuh ke bawah. B. Memantul ke atas. C. Tetap berada di dalam ring. Oke, tadi ada soal tentang basket. Kemanakah bola itu akan jatuh? Apakah ke atas, ke bawah, apa diam di ringnya? Ke bawah. Iya. Nah, sekarang juga ibu memberikan contoh. Lihat ke gambar slide-nya. Yang gambar pertama itu orangnya lagi ngapain? Ya, mendorong kursi. Yang kedua, membuka laci. Diapakan lacinya? Ditarik. Ya, yang ketiga, mengangkat benda. Oke. Nah, dari ketiga contoh ini, inilah menggunakan gaya. Itulah yang mereka gunakan gayanya. Nah, sekarang ibu bertanya, di dalam video tadi, apa ada disebutkan gaya? Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya? Start. Hah? Iya. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Inilah contohnya, ada didorong kursinya, ditarik lacinya. Oke. Nah, di dalam video itu juga disebutkan gaya otot. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gaya otot? Yuk, silakan. Gaya otot. Mungkin gaya otot? Agung? Oke. Gaya yang untuk memindahkannya. Oke, ada yang lain? Gaya otot itu adalah nih, gaya yang dapat menggerakkan atau memindahkan benda dengan bantuan otot. Itulah yang disebut dengan gaya otot. Oke. Apa sih pengaruh gaya otot terhadap benda? Tinggal baca di depan. Mungkin Novita? Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Pengaruh gaya otot terhadap benda sangat penting dalam aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, dalam berolahraga, dan melakukan berbagai tugas fisik lainnya. Iya, benar. Sekarang contohnya, kalian setiap hari itu berjalan. Benar nggak? Oke, berjalan. Di saat kalian berjalan, gaya apa yang digunakan? Gaya otot. Lagi? Iya. Gaya gesek antara sepatu kalian dengan lantai. Oke.
Yang kedua, dia mendorong. Gaya apa yang digunakan? Ya, gaya otot. Yang ketiga, mengepel. Pernah nggak kalian mengepel di rumah? Atau nggak di sekolah? Pernah. Gaya apa yang digunakan? Oke, kalian juga menggunakan gaya otot. Kalau misalnya kalian mengepel hanya sekedar gitu, kan dia rantainya tidak mau bersih. Jadi harus ada tenaga, yaitu kalian menggunakan gaya otot supaya lantainya menjadi bersih. Oke, lanjut mengangkat barang. Gaya apa yang digunakan? Benar? Oke, ya, gaya otot. Selanjutnya, tadi di video ada gaya apa lagi yang ada di video? Gaya gesek. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Oke, Navita. Ya, benar. Adanya sentuhan dua permukaan benda saling bergesekan. Nah, pengaruh gaya gesek terhadap benda. Mungkin Trisna langsung baca. Bergesekan satu sama lain. Terus oke. Lebih berat ketika didorong. Oke, gaya gesek itu dipengaruhi oleh satu apa? Iya, karena kasar atau licinnya permukaan. Yang kedua, oke, yang ketiga, suatu benda yang memperbesar gaya gesek walaupun benda. Oke, bagus. Contoh gaya gesek dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama, sol sepatu. Yang kedua, mendorong benda. Yang ketiga, benda bergerak di bidang miring dan yang ban mobil dan jalan mengayuh sepeda. Nah, di dalam mendorong benda, gaya apa yang kalian gunakan? Ya, enggak. Oke. Gaya otot dan gaya gesek. Oke. Di saat tadi Adi jelaskan dalam video, ada gaya gesek, ada yang positif dan ada yang negatif. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang merugikan itu apa? Jika barang itu didorong. Bagaimana? Ibu contohkan. Jika ibu mendorong meja ini sampai ke sana, otomatis jika ada barang-barang juga, otomatis nanti lantainya menjadi lecet. Itulah yang merugikan. Alangkah baiknya jika meja itu diangkat ataukah dikasih bantuan. Bagaimana cara kalian supaya meja itu tidak merusak lantainya. Oke, Ibu bertanya, setiap hari Kamis anak-anak melaksanakan olahraga. Oke, olahraga apa yang anak-anak sukai dalam pembelajaran olahraga itu? Olahraga apa saja dah yang ada? Basket, sepak bola, pasti. Hah? Oke.
Nah, tadi ada yang menyebutkan sepak bola siapa? Oke, Agung. Agung, kalau misalnya dalam sepak bola, kamu pasti menggunakan sepatu sepak bola. Apa sih fungsi sepatu apa namanya? Gerigi yang ada di bawah sepatu itu? Agar pemain tidak mudah terpleset. Ya, benar. Jadi agar pemainnya tidak mudah terpleset. Beda lainnya jika kalian menggunakan sepatu seperti sekolah ini. Jika hujan pasti akan jadi licin tanahnya. Setelah itu, nah, ibu mempunyai satu buah apa namanya ini? Ketapel. Mungkin ada yang bisa memperagakan bagaimana teknik menggunakan ketapel agar tepat sasaran. Mungkin Agung? Bagaimana caranya memakai Agung? Dengan menariknya. Dengan menariknya. Di sini ditaruh apa? Batu. Batu. Benar ditaruh batu? Oke, coba gimana? Ya, oke. Gaya apa yang Agung gunakan dalam ketapel ini? Gaya otot, dah? Oke, bagus. Benar gaya otot dan gaya otot? Oke. Silakan duduk. Makasih, Agung. Selanjutnya, nah, itu ada kardus. Coba Mang Ari, ambil kardusnya Mang Ari. Asik Mang Ari lewat. Ini Mang Ari. Nah, cara apa saja yang Mang Ari lakukan untuk memindahkan barang yang berat ini? Kardus ini. Sekarang Diikat pakai tali. sebentar dulu. Sebelum kamu mencara mempermudah, diapakan dulu dia? Gaya apa yang kamu gunakan? Saya tarik. Ya, gimana tariknya coba? Tarik, habis itu gaya apa lagi? Gaya Gaya apa lagi? Kalau gaya otot diapakan kardusnya? yang Oke, diangkat. Setelah itu gaya apa lagi? Kalau dorong. ditarik gaya? dorong. Oke, bagus. Nah, selanjutnya untuk mempermudah mengangkat kardus ini, apa yang kalian tambah? Apa yang Mang Ari tambahkan dalam kardus ini? Apa yang Mari tambahkan? Hah? Tali. Tali. Oke. Coba. Mang Ari minta tali. Bagaimana caranya Mang Ari? Terus diapakan? Oh, oke. Jadi seperti ini caranya Mang Ari untuk mempermudah memindahkan kardus ini. Oke, terima kasih Mang Ari. Tepuk tangan buat Mang Ari. Boleh gitu ya. Terima kasih Mang Ari. Nah, sekarang anak-anak sudah membentuk kelompok yang kemarin saat minggu lalu pembelajaran Ibu yang sudah bagi. Sekarang Ibu akan membagikan kalian lembar kerja. Ini dikerjakan sesama kelompok kalian masing-masing. Semuanya bekerja ya. Yuk bagikan. Silakan dikerjakan. Ini, sorry. Oke, sudah. Isi nama kelompoknya.
Udah? Ada yang belum dapat? Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kesia kelompok 5 ya. Nah, silahkan anak-anak mendiskusikan bersama kelompok kalian apa yang anak-anak harus kerjakan. Satu-satu kerjakan. Ini gambar dia di sini. Gambar dia. Lihatin ke temannya. Ini. Oke, sudah. Kasih tepuk tangan buat Novita. Oke, karena kelompoknya Novita sudah berhasil menjawab semuanya, Ibu berikan salah masuk tangannya. Nih, penghargaan buat kelompok Novita. Silakan duduk. Yang kedua, kelompoknya Agung. Menambahkan roda, benar apa enggak? Ya, mungkin yang lainnya menambahkan tali. Agung menambahkan roda. Oke, Gong, bagus, Gong. Tepuk tangan buat Agung. Gong. Ini buat kamu. Ya, sama-sama. Kesya. Lanjut. Silakan. Baca soalnya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke. Ini Kesya buat kelompoknya. Oke. Bisa tepuk salut? Tepuk salut. Salut, 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 salut. Salut. Jempol. Oke, bagus. Nah, setelah kalian mengerjakan tadi soal itu, sekarang Ibu akan memberikan soal mandiri atau anak-anak kerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan sendiri, diisi nama sama kelasnya. Ini disimpan ya. Boleh kalian gimana? Ya, enggak apa-apa. Tadi udah belajar tuh, ada videonya, ada yang dijelaskan. Tulislah apa ya, jawab di sini. Yang sudah siapa? Silakan kumpulkan ke Ibu. Oke. Setelah melakukan pembelajaran pada hari ini, dapat disimpulkan gaya otot dan gaya gesek adalah dua jenis gaya, ya, dua jenis gaya yang berbeda dengan karakteristik contoh-contoh yang tadi sudah kita bahas dalam pembelajaran. Oke, nah tadi kita mempelajari gaya otot. Tadi siapa yang menjawab gaya otot? Kesya ya? Nah, gaya otot, oh Agung. Tadi benar nggak gaya otot itu digunakan untuk menarik dan mendorong suatu benda. Contohnya tadi apa contohnya? Ya, iya menarik kardus menggunakan gaya otot. Apa lagi? Nah, setelah gaya otot ada gaya gesek. Yang menjawab tadi gaya gesek siapa? Oh, oke, Novita. Gaya gesek apa lagi, Novita? Gaya yang muncul ketika dua permukaan saling bergesekan. Ada yang bisa memberikan contohnya? Contohnya apa? Hah? Oh ya, mengayuh sepeda. Apa lagi?
Berjalan. Sepatunya kalian. Oke ya, rem sepeda. Oke, benar. Yang ada di video tadi ya, Gung ya. Nah, setelah mempelajari gaya otot dan gaya gesek, untuk minggu depan, anak-anak akan mempelajari tentang gaya magnet dan gaya gravitasi. Oke. Nah, selanjutnya, marilah sekarang kita menyanyikan lagu yang berjudul Benderan Titiange. Tahu lagunya? Tahu. Oke, ayo semuanya berdiri. Benderan Titiange berkibaran langit terang-terang. Karena pembelajaran kita pada hari ini sudah berjalan dengan lancar, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Oke, untuk berdoa Ibu yang pimpin ya. Anak-anak, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan selamat siang.